Olin lagi di Kedokteran Vet dan ketemu sama Dokter Yus. Siapa sih yang nggak tahu Dokter Yus? Dia salah satu volunteer yang sering banget nanganin megafauna ya dok. Iya. Nanganin megafauna. Olin sering banget denger kalau Dokter Yus itu sering banget bantu-bantu kalau ada kasus satwa-satwa yang terdampar di perairan kayak penyu, apalagi dok yang pernah dokter tangani? Penyu, paus Kogia sima, lumba-lumba juga. Ya, cuman lebih banyak penyu. Wow. Lebih sering penyu ya. Oke. Penyu itu termasuk hewan yang langka ya dok? Ya, hewan yang dilindungi dan harus kita proteksi. Ya, jadi penyu itu sendiri penting sekali ya di alam untuk keseimbangan ekosistem. Cuman ya sakit terancam punah dan dia masih masuk ke spesies yang sangat langka dan sangat terancam punah. Jadi ya saya senang aja bisa bantu di sana gitu. Oke dok. Biasanya penyu yang terdampar itu kebanyakan yang udah mati atau masih dalam keadaan hidup dok? Di data kita ada ya, cuman tidak clear saya bawa, tapi yang jelas sebagian besar memang terdampar dalam keadaan mati. Banyak juga sih yang hidup. Tapi kalau ditanya mana yang lebih banyak hidup dan mati, lebih banyak yang mati. Oh jadi teman-teman lebih banyak penyu yang mati nih yang terdampar. Kira-kira penyebab terdamparnya itu apa ya dok? Ya, jadi data saya seperti itu. Mungkin kalau data global kita tidak pegang. Mungkin itu bisa jadi riset yang bagus. Ketika mana yang lebih banyak terdampar, apakah mati ataukah hidup gitu. Cuman yang saya tangani memang lebih banyak dalam kondisi sudah mati. Sudah mati pun ada kode-kodenya juga. Jadi harus bisa ditangani. Nah, untuk penyebabnya sendiri banyak ya. Ada penyebab penyu terdampar. Seringkali yang paling gampang kita lihat itu karena mungkin ada terlilit jaring atau namanya ghost net, kemudian sampah, kemudian ada beberapa juga yang mati kemudian kita melakukan bedah bangkai untuk mengetahui penyebab kematiannya. Ternyata dia makan pelampung nelayan itu. Kemudian ada juga yang makan pancing, tali benang pancing itu menggulung sehingga menyumbat ususnya. Kemudian ada juga yang mati karena keracunan. Nah, untuk penyebab keracunan, penyebab penyakit-penyakit lain, gangguan hati, gangguan ginjal dan lain sebagainya, biasanya kita konfirmasi dengan laboratorium, karena itu dokter hewan yang lebih expert di bidang patologi, namanya patologi anatomi, itu yang akan memberikan kita jawaban. Ya, saya sebagai volunteer lebih kepada sebagai first responder dan lebih banyak bekerja untuk hewan-hewan yang hidup gitu. Jadi kalau penyebab kematian itu, kalau penyebab terdampar yang lain yang baru-baru ini sebenarnya mungkin penyunya baik-baik saja, cuman tergulung sama terlilit sampah. Kemudian harusnya penyu pinter sekali menghindar, cuman karena itu seperti tergulung ombak. Kemudian paru-parunya tuh kemasukan air, harusnya dia bisa regulasi dengan baik air yang keluar dan masuk, cuman karena gerakannya terhambat dan sebagainya. Terus ada juga yang terakhir juga penyu hijau ya. Terus ada penyu sisik juga terdampar ya, murni itu memang keracunan. Dari hasil kita juga ketika dia terdampar, kita ambil darahnya, kemudian periksa, kemudian ciri-ciri lain juga kita lihat apakah dia keracunan atau tidak. Terus ada juga yang memang terdampar dalam kondisi sudah sakit gitu. Dan juga ada yang didamparkan sama orang gitu. Didamparkan dengan sama orang, gimana itu dok? Iya, jadi dicuri dari laut kemudian diperjualbelikan secara ilegal. Jadi kan didamparkan orang artinya. Wah iya. Ya, mesti ditangkap. Dan syukur sekali pihak kepolisian itu tidak capek-capek itu untuk nangkep. Dan ya seringkali memang kondisinya sudah sakit. Jadi itu diperjualbelikan secara ilegal. Ya tidak baik lah. Kan diperjualbelikan tuh dok. Biasanya itu emang masih ada ya masyarakat yang jual-jual daging atau produk dari penyu itu? Ya, saya pengalaman pribadi, saya dulu juga saya juga makan penyu dulu. Wah. Ya, saya tinggal di daerah yang di Kedonghanan ya, itu terkenal sekali dulu memang pemakan penyu. Cuman kalau tidak salah 2001 waktu itu saya SD ya, 12 tahun itu
WWF kalau nggak salah, dengan program itu gencar sekali sosialisasi terkait dengan kelestarian penyu. Ya namanya anak SD ya dikasih sosialisasi panas-panasin gitu kan, interest juga. Belum lagi orang tua, nenek, bapak, ibu itu memberitahu pentingnya keseimbangan. Ya meskipun saya waktu kecil itu makan penyu, serius saya bilang, to be honest ya, ngaku dosa. Terus 2000 semenjak saya kuliah dokter hewan, dapat pelajaran lebih banyak lagi, lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Dan memang saya senang, saya tinggal di pesisir, saya senang hal-hal berbau laut gitu. Oke. Nah jadi ya jadi kalau sekarang ini mungkin saya nggak tahu gitu. Kalau secara upacara gitu biasanya sudah ada kerjasama antara pemerintah dengan Parisade ya, Parisade Hidu Dharma Indonesia itu untuk kriteria penyu yang boleh digunakan upacara. Dan itu kecil sekali. Dan penyu yang dipakai upacara itu biasanya digunakan upacaranya tuh kelasnya yang 30 tahun sekali. Wow. Ya, dan bahkan itu pun tidak wajib. Tidak Nah, wajib jadi ya sekarang. iya, yang mungkin yang 100 tahun sekali itu baru mungkin perlu ya, tapi ya jadi perlu penyunya tuh nggak tiap bulan gitu sebenarnya. Sebenarnya 30 tahun sekali, seperti masa dewasanya penyu lah sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi tapi entah kenapa ya masih ada perdagangan ilegal. Jadi berarti masih ada peminatnya itu. Iya, berarti masih ada. Apalagi akhir-akhir ini kan ada tuh kasus yang bilang ada yang terciduk gitu, menyembunyikan beberapa penyu di rumahnya atau di mana itu? Ya itu kan saya pernah dengar. Saya yang lakukan ini asesmen kesehatannya sebelum dirilis. Oh gitu. Iya, itu sama Polda Bali kalau nggak salah. Saya lagi mancing sama anak itu dibilang ada laporan. Ya udah kita komitmen jadi volunteer, pengen bantu, ya pengen tebus dosa juga sih. Jadi ya kita jalani. Oh iya, dokter kan pernah makan daging penyu tuh dulu waktu kecil. Dokter pernah keracunan nggak sih? Kan ada tuh beberapa berita di daerah-daerah terpencil kayak di apa ya? Papua, ada di beberapa riset juga ya, di beberapa jurnal juga ada tuh tentang keracunan daging penyu. Dokter pernah nggak sih ngalamin itu? Biasanya kalau nggak cocok tuh diare aja sih, tapi saya nggak pernah. Tapi jelas akumulasi. Jadi keracunan itu kan tidak selalu sekarang makan sekarang kejadian. Ada yang disebut dengan efek akumulasi. Jadi penyu itu kan umurnya tua loh. Iya. Yang besar-besar itu minimal umurnya 30. Dan ada yang bahkan sampai 70-80 tahun. Bayangin aja. Dan penyu punya kemampuan untuk hidup dengan kondisi laut dan toleransi terhadap logam berat yang tinggi. Dan kita yang nggak punya toleransi itu, bayangin sama dengan kita makan kakek-kakek dan nenek-nenek. Udah berapa racun terkumpul di tubuhnya hewan itu. Kemudian kita konsumsi, ya sekarang mungkin enggak, besok kita konsumsi enggak lagi terus numpuk, ya udah selesai. Kita cuma butuh satu momen nggak cocok, udah tamat. Dan seringkali karena makanan sering nggak disadari kan. Iya. Terlambat akhirnya. Benar. Jangankan makan daging penyu yang udah menimbun banyak logam berat dan racun ya dok. Kita makan di jalan sembarangan aja kadang bisa diare pulang-pulang. Bisa. Iya. Jadi saran saya sih cari aman aja, jangan makan penyu. Iya. Kasih dia di alam, apalagi belum lagi tuntutan hukumnya. Itu luar biasa, bisa tahunan penjaranya. Oh iya, saya pernah baca itu katanya untuk mengkonsumsi atau jual produk penyu tuh 5 tahun penjara dok. 5 tahun. Atau dendanya tuh 100 juta. Iya, jadi megang sembarangan itu bisa kena itu. Makanya megang aja ya. Tiap ada respon, saya pasti koordinasi dengan pihak terkait, apakah BKSDA, BPSPL, pemerintah, kepolisian, Polai dan sebagainya, pasti koordinasi dulu. Kemudian saya juga dibantu banyak sekali. Kita nggak cuma sendiri di Bali, di Indonesia kita punya asosiasi dokter hewan megafauna akuatik Indonesia yang memang memfokuskan diri berkumpul dokter hewan yang memiliki minat untuk melakukan penyelamatan mamalia akuatik, megafauna akuatik, baik yang terdampar, terkena masalah di laut dan sebagainya. Kita ada di seluruh Indonesia, dari Papua sampai Aceh. Wah, ya, Sulawesi juga ada, di NTT juga ada. Dan ini didukung oleh pemerintah juga, disupport. Dan ya memang niat kita hanya menolong. Ya kita juga pernah, kalau
dugong juga, dugong pernah, tapi sudah mati juga. Oh, pernah berarti ya dugong. Dugong banyak kan, di Bali juga banyak dugong. Oh, di Bali ternyata masih banyak dugong. Banyak banget dugong. Oh iya. Dugong itu termasuk hewan langka juga ya, Dok? Apa? Iya, masuk, harusnya dilindungi juga. Oh, Iya dilindungi kan, dia juga. penting sekali untuk dugong, penyu, hiu. Itu di daerah terumbu karang penting sekali. Oh, Sangat penting. Seperti ikan Napoleon juga penting. Iya. Ikan paha Napoleon, maaf, ikan parrotfish. Oh iya, Ikan parrotfish, kakak tua. iya, kakak Itu tua. juga penting sekali. Nah, jadi gitu teman-teman, masih banyak banget hewan-hewan laut yang penting untuk jaga keseimbangan ekosistem, tapi masih diburu manusia. Kira-kira ada pesan atau kesan nggak sih, Dok, yang dokter mau sampaikan ke teman-teman di Info Hijau Biru? Oh iya, baik, bagi yang nonton siapapun, pas kalau saya bisa lebih banyak, laut kita mesti kita jaga. Paling gampang itu kurangi plastik sekali pakai. Saya pakai plastik tapi yang reuse. Dan itu memang sulit ya, di kehidupan kita sulit banget kita ngelepas plastik. Itu juga masalah. Kemudian yang perlu kita jaga adalah perilaku kita di pantai juga. Kemudian jangan tertarik deh buat makan hewan-hewan yang sifatnya terancam punah, karena hati-hati dengan butterfly effect-nya. Jadi kepakan kupu-kupu di Argentina bisa menyebabkan badai topan di California. Jadi kita pikir wah sudahlah, nggak apa-apa, cuma satu ya, semua berpikir begitu. Nanti dia habis, dan ketika dia habis kita nggak tahu masalah apa yang akan muncul. Jadi pastikan jaga keseimbangannya dan sebarkan pesan bahwa kita harus menjaga laut kita harus menjaga hewan-hewan yang ada di sana. Terus bagi teman-teman yang ketemu penyu terdampar dan sebagainya, segera hubungi pihak berwenang, hubungi polisi, paling cepat hubungi otoritas setempat. Nanti dari sana pasti akan dibantu untuk kita bisa menolong. Nah, sebagian besar yang terdampar hidup kemudian ditolong dengan cepat bisa selamat, tapi tidak banyak juga yang tidak, dan itu sudah kontribusi yang luar biasa sih untuk kita. Iya. Sekian dulu bincang-bincang sama Dokter Yus. Nanti kita lanjutin lagi, siapa tahu ada kesempatan lagi buat ketemu sama Dokter Yus, kita ngobrol-ngobrol tentang satwa yang lain. Oke teman-teman, sekian dulu dari kita. Dari Info Biru mau pamit. Info Hijau Biru kan? Iya. Oh iya, Info Hijau Biru. Info Hijau Biru. Oh iya. Dokter tahu nggak sih, kita udah punya Instagramnya nih. Oh iya, berarti saya harus follow. Iya, harus banget dong di follow. Siap. Nama Instagramnya info_hijau biru. Kita juga sharing-sharing di blog. Kita punya blog dan kita punya konten YouTube. Nanti ini masuk ke konten YouTube kita. Oke. Apa ya, Dok? Siap. Oke teman-teman, sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Dadah.